Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast. Kali ini bersama saya Hajar Resada yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, seperti yang teman-teman lihat, saya ditemani oleh dua narasumber hebat. Yang pertama di sebelah kiri saya ada Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, ada Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair MAG. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik. Oke. Selanjutnya di sebelah kanan saya kita kedatangan pimpinan saya di Dewan Eksekutif Mahasiswa. Beliau salah satu tokoh yang berpengaruh juga di Yayan Parepare. Ada Presiden Mahasiswa Yayan Parepare, Saudara Muhammad Zaldi Febri. Apa kabar, Pres? Baik, alhamdulillah. Jadi kabar baiknya Presma ini yang paling ditunggu-tunggu, terkhusus untuk hari ini, teman-teman. Karena kenapa? Tidak lama lagi, atau saat ini mungkin sedang berjalan prosesnya, DMAI Yayan Parepare itu sedang mengadakan kegiatan yang namanya Narasi Competition 2022. Nah, untuk teman-teman yang penasaran apa sih Narasi Competition itu, jadi stay tune terus di podcast kami, jangan di skip karena kedepannya akan banyak sekali informasi yang mungkin saja bisa berguna untuk teman-teman. Jadi mungkin langsung saja Pres bisa jelaskan ke teman-teman apa sih Narasi Competition itu? Berbicara soal Narasi Competition, mungkin kalau teman-teman masih sangat jarang mendengar seperti apa itu sebenarnya narasi competition, mungkin di pemikiran teman-teman narasi itu yang berhubungan dengan Najwa Shihab. Mohon maaf ya, bukan. Jadi saya disclaimer dulu bahwa tidak ada hubungannya antara acara dari Mbak Nana dengan kegiatan ini. Kegiatan ini, narasi competition itu sebenarnya adalah transformasi dari perubahan nama yang sebelumnya adalah OSDIVES, yang kemudian sampai hari ini itu berubah menjadi narasi competition. Nah, apa sih sebenarnya narasi competition itu? Jadi kalau melihat dari pemberian nama yang disematkan oleh teman-teman pihak penyelenggara, dalam hal ini DMAI, yakni Pekan Olahraga Seni dan Ilmiah, di mana ada beberapa cabang lomba yang kami ikutkan di dalamnya, sehingga nantinya teman-teman dari mahasiswa Yayan Parepare dalam hal ini yang berada di lingkup Yayan itu bisa bergabung bersama kami dalam memeriahkan narasi competition 2022. Jadi itu ya, narasi competition ini sebenarnya pergantian nama dari Perseni kalau yang teman-teman kenal di luar sana ya Pres ya, betul. Pekan Olahraga Seni dan Ilmiah. Nah, untuk Pak Warek 3 mungkin, bagaimana tanggapan Bapak terkait kegiatan yang dicanangkan oleh DMAI ini Pak? Ya baik, terima kasih. Narasi competition saya kira salah satu ajang ya yang diluncurkan atau akan dilaksanakan oleh teman-teman di DMAI Institute dalam bentuk perlombaan, dan ini saya kira kampus sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya lomba dalam rangka untuk mencari dan menemukan bibit-bibit yang ada yang dimiliki oleh mahasiswa kita ataupun teman-teman yang baru bergabung, mahasiswa baru, perlu kita melakukan lomba-lomba. Cuma memang ke depan perlu dipikirkan bagaimana sebuah lomba itu ya sebaiknya tidak berganti nama supaya sifatnya tahunan, kemudian itu bisa efeknya lebih ini. Jadi karena kalau baru itu akan butuh lagi penyamaan persepsi, sehingga menurut saya teman-teman DMAI bersama semua perlu memikirkan satu nama yang kira-kira bisa mewakili lomba yang dilaksanakan di tingkat institut. Karena kan di bawah itu juga ada lomba-lomba dan di situ harus dikoordinasikan segmennya itu seperti apa. Kalau saya baca proposalnya itu, narasi itu kan termasuk mengundang dari luar, kemudian pesertanya juga dari teman-teman di kampus, dan itu saya kira bagus. Artinya kita bagaimana juga bersaing dengan atlet-atlet ataupun peserta dari luar. Iya. Saya kira itu. Jadi itu jadi catatan mungkin untuk penerus dari DMAI selanjutnya ya Pres ya. Jadi menentukan nama yang bisa dipatenkan biar orang-orang kalau sudah dengar namanya, apalagi terkhusus mahasiswa Yayan Parepare, jadi sudah tahu ini kegiatannya apa gitu Pak ya.
Ya betul sekali. Eh, jadi mendengar tadi tanggapan dari Bapak Pres, ada lomba-lomba yang dari luar. Jadi apa-apa saja tuh Pres? Jenis-jenis lomba yang ada di kegiatan narasi ini? Ya, yang kami perlombakan di wilayah narasi competition ini bukan hanya persoalan internal dari kemahasiswaan yang Parepare, tapi kami menggandeng beberapa cabang lomba yang nantinya bisa diikut sertakan di lomba narasi competition. Yang sampai hari ini kita ada beberapa lomba, yakni lomba tilawah. Itu kita buka secara nasional. Teman-teman yang berada di seluruh perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia itu bisa untuk mendaftarkan dirinya. Dan saya sempat berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di 58 PTKIN menyambut hangat persoalan lomba ini, dan sudah ada beberapa perwakilan Pak dari Jawa dan Sumatera, Bengkulu itu sudah ada daftar di wilayah tilawah. Mungkin di lomba yang lain kami buka juga skala nasional, itu di cabang lomba ini ilmiah, cabang lomba ilmiah itu ada SBP Syariah Business Plan dengan esai, dan ada satu cabang lomba yang di wilayah ilmiah yang notabene-nya outputnya nanti adalah menarik minat dari teman-teman yang ada di skala atau tingkat SMA sederajat. Jadi kegiatan ini bukan hanya persoalan internal kampus, tapi juga persoalan eksternal kampus, di mana teman-teman dari sekolah SMA sederajat, MA, MTS, MAN itu bisa bergabung dengan kami di lomba cerdas cermat. Jadi lomba cerdas cermat kami adakan menjadi sebagai bahan untuk memperkenalkan kampus bahwa seperti inilah IAIN Parepare saat ini. Karena kalau saya jalan-jalan ya ke daerah-daerah lain, itu orang masih mengenal dengan kata STAIN, Pak. Betul, ya, betul. STAIN. Bahkan orang Parepare saja, kalau saya menjelaskan IAIN itu masih agak sulit untuk dimengerti dan dipahami di mana kampus ini. Yang sebenarnya transformasi dan perubahan nama dari STAIN ke IAIN Parepare. Nah, lomba selanjutnya yang kami buka itu ada tenis meja di cabang olahraga yang skalanya adalah Sajata Parang. Jadi tenis meja ini dijadikan sebagai wahana untuk promosi juga yang bersifat umum, dan usia yang dimasukkan pula sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh teman-teman panitia. Yang selanjutnya yang kami buka ada lomba cabang olahraga nasional, itu ada lomba catur yang kami buka dengan sistem online. Jadi pendaftarnya juga sudah ada beberapa yang masuk, yang kami saring di wilayah administrasi, dan teman-teman nanti bisa menyaksikan pertandingan ini. Tunggu saja updatean dari DMAI. Ya, jadi tunggu saja teman-teman. Nah, Bapak mendengar dari jawaban Presma tadi bahwa ada beberapa cabang lomba yang bahkan skalanya sudah sampai nasional nih Pak. Selain Sajata Parang juga skala nasional, dan lomba seperti cerdas cermat tadi menjadi tujuan dari kegiatan ini ya Pres ya, untuk memperkenalkan kampus kita ke SMA-SMA lain itu. Jadi apakah kegiatan ini bisa menunjang akreditasi kampus, Pak? Ya, ya sebenarnya kalau secara umum ya sangat mendukung, karena di akreditasi itu kan ada kriteria tentang prestasi akademik dan non akademik. Dia bisa masuk di situ. Cuman ke depan perlu dipikirkan bagaimana efisiensi ya. Karena kan lomba itu sifatnya ya harusnya memiliki jenjang ya. Kalau tadi Presma menyampaikan sudah ada skala nasional, itu saya kira sudah bagus itu. Karena dari segi nilai untuk akreditasi itu, kalau dia juara di situ 1, 2, 3 tingkat nasional, itu nilainya lebih tinggi. Bahkan sebenarnya saya berpikir kenapa tidak internasional kita adakan. Melalui Zoom itu memungkinkan loh. Boleh. Ya. Saya kemarin dihubungi salah satu tentang e-sport ya. Ya. Nah, saya akan mendiskusikan itu nanti lebih banyak, karena ini juga bisa dibuka untuk internasional. Dan saya buka telusuri, memang kampus-kampus besar ada tim tersendiri. Ya. Saya kira DEMA nanti juga perlu memikirkan ini. Nanti saya akan tindak lanjuti juga tentang e-sport itu. Kembali ke narasi ini, jadi memang ada beberapa harapan ya
Artinya dengan pelaksanaan kegiatan lomba kita juga memperkenalkan kampus, kemudian di samping mendapatkan tadi bibit-bibit yang mungkin bisa kita bina untuk mewakili kampus, karena di PTKIN juga ada sifatnya nasional antara PTKIN, ada Pesona, kemudian ada Oase. Jadi jenjang-jenjang itu sebenarnya ya, mulai dari prodi, fakultas. Maka ke depan perlu dibicarakan bersama. Artinya kalau misalnya yang melibatkan SMA ya tentu fakultas sebenarnya di situ harus berperan menurut saya, karena mereka butuh, prodinya itu kan butuh mahasiswa. Kalau kita ya level nasional internasional yang institut fokus ke situ, saya kira bisa ada beberapa yang kita garap. Tentu ini perlu kita diskusi panjang ya dengan Presma, dengan teman-teman pengurus yang lain, sehingga ke depan kita punya map ya, map untuk lomba-lomba itu sudah apa ya? Sudah jelas ya. Kalau sekarang kan ya kita semua ingin berkegiatan, tetapi ya itu tadi bagaimana kegiatan itu bisa kita ukur, bisa ada hasil. Ya kita memang tidak bisa mengharapkan kita setelah mengadakan ini langsung ada ini ya SDM yang unggul, tapi ke depan itu 2-3 tahun kita bina dan seterusnya. Saya kira itu dampak ke depannya. Ya, jadi tadi kalau yang saya dengar Pak, ada juga lomba yang sejenis ini yang skala PTKIN. Ya, Pesona. Apakah narasi ini ada korelasi ke sana Pak? Iya, kalau dikorelasikan ada, cuma karena ini sudah jalan ya. Jadi Pesona itu sudah melakukan seleksi, dan itu saya tidak terlibat langsung secara langsung, tetapi saya yakin teman-teman yang terpilih itu sudah melakukan seleksi sesuai dengan prosedur, sehingga harapannya setelah mereka terpilih itu akan dibina, di training untuk persiapan Pesona itu. Harapan kita ya kita tidak berangkat tanpa ada target ya. Target itu saya kira penting untuk nanti kita evaluasi hasilnya seperti apa. Tentu banyak di situ yang berpengaruh, persiapan kita secara teknis, mental kita, kemudian termasuk doa kita. Saya kira itu. Tapi ini ke depan kan setiap tahun ada lomba-lomba begitu. Jadi tetap teman-teman yang berprestasi sini menjadi data bagi kita, bagi kampus untuk perlombaan-perlombaan yang antar kampus itu. Ya, jadi memang ya walaupun Pesona sudah mengadakan sedang seleksi. Dalam seleksi sekarang, tapi data untuk narasi nanti ini pemenang-pemenangnya itu bisa di save akan di dibina kampus, untuk ke ya, depan. betul. Iya. Jadi tidak akan rugi dong Pak teman-teman yang ikut narasi ini, betul. Jadi Pres nih, karena teman-teman tidak akan rugi untuk ikut narasi seperti janji Pak Warek ketiga tadi, apa yang spesial di kegiatan ini Pres? Yang spesial tentu saja dari semua konsep yang digagas oleh teman-teman panitia dengan teman-teman pengurus yang nantinya disuguhkan dan disajikan kepada seluruh halayak yang menjadi peserta, penonton, yang dimana grand design dari kegiatan ini itu sebenarnya kami sudah melakukan konsepsi dan perhitungan yang matang-matang. Itu kurang lebih 2 bulan sebelum kegiatan ini kami sudah melakukan persiapan yang semoga nantinya bisa berjalan dengan lebih baik. Nah sekarang persoalan dari narasi competition ini. Jadi sekedar informasi Pak, dari pihak penyelenggara, dari panitia dengan jajaran pengurus itu sudah konkret bahwa nantinya kegiatan ini bisa berpusat dan bisa menjadi bahan acuan untuk semua atlet-atlet yang ada di IAIN Parepare. Kami tidak mengkerdilkan cabang lomba apapun, dan minat dari orientasi setiap mahasiswa salah satunya adalah lomba yang belum pernah dilombakan di IAIN Parepare, yakni e-sport yang tadi disebutkan oleh Bapak. Nah ini juga menjadi sebuah bahan pertimbangan bahwa memang cabang e-sport ini sudah dipertandingkan di cabang dan tingkat nasional. Ya, kalau di e-sport itu, kalau yang sampai saat ini sudah ada kejuaraan nasionalnya,
itu ada Dota. Jadi namanya itu ada Dota. Tapi itu pakai komputer, ya, dia pakai PC. Tapi kalau untuk skala yang kami perlombakan ini nantinya bisa menjadi sebuah perhitungan, yakni lomba Mobile Legend, ya Mobile Legend yang mungkin saja di halayak dan pemikiran teman-teman yang lain ada yang beranggapan bahwa kenapa sih harus lomba ini yang menjadi sebuah bahan untuk perlombaan di narasi, karena memang di dalam sebuah game yang dimana adalah lomba e-sport itu perlu dan sangat memerlukan taktik dan strategis. Ya, taktik dan strategis di dalam sebuah permainan memang sangat dibutuhkan di dalam perlombaan itu. Makanya semua pihak yang ikut dan membersamai kami itu sangat mendukung penuh di cabang lomba ini. Selanjutnya ada juga yang spesial di narasi kami. Insya Allah nanti di akhir, di penutupan ya malam puncak, kami akan menghadirkan band Kapal Udara yang nantinya teman-teman bisa hadir dan ya menyaksikan konsernya di auditorium bersama dengan penutupan kami yang nantinya teman-teman bisa menyaksikan band Kapal Udara secara langsung di IAIN Parepare. Ya. Jadi yang belum tahu Kapal Udara itu band lokal Pak, band Sulawesi Selatan ya Pres ya. Bukan Sulawesi Selatan sih, karena sudah sampai ke pulau yang lain. Iya betul. Maksud saya Asalnya ya betul, asalnya dari Makassar. Oh gitu. Kapal Udara itu awalnya UKM seninya kampus Unhas ya. Unhas. Jadi ya kenapa tidak kita mendukung band-band lokal gitu, Ya, biar betul. bisa lebih nasional lagi mereka. Terakhir untuk Bapak mungkin harapannya untuk kegiatan ini nanti Pak, untuk kampus. Ya, saya kira sebuah perlombaan itu kan akan menghasilkan atlet-atlet yang mempunyai kompetensi. Harapan saya dari perlombaan ini yang masih yang berbentuk narasi competition itu nanti juara-juaranya itu bisa dibina, kemudian dipersiapkan untuk perlombaan yang sifatnya nasional, termasuk tadi e-sport. Saya kira Yayan juga itu perlu membentuk tim ya. Nah, saya kira nanti kalau memang ada pertandingan e-sportnya, jadi yang juara di situ ya perlu dibina. Artinya e-sport itu kan sebenarnya kalau sederhana ya main game, tetapi main game itu bukan sekedar bersenang-senang, menghabiskan waktu ya. Di situ ada strategi, ada pembelajaran saya kira, sehingga saya kira mudah-mudahan output dari narasi ini bisa melahirkan tim e-sport itu. Amin. Ya. Terakhir lagi untuk Pres, ke teman-teman, kenapa harus ikut di narasi competition ini Pres? Lagi-lagi kenapa harus dan kenapa harus ya. Jadi narasi competition meskipun di setiap tahunnya merupakan sebuah agenda dan kegiatan rutin yang ada di Parepare, tapi bukan berarti bahwa kegiatannya akan monoton seperti itu saja, tidak. Tapi silahkan teman-teman menyaksikan sendiri seperti apa narasi yang nantinya disajikan kepada seluruh teman-teman lembaga kemahasiswaan, bekerja sama dengan seluruh media sponsor dan juga beberapa bantuan dari teman-teman yang lain, sehingga nantinya kegiatan ini perlu dipandang sebagai urgensitas bahwa bibit-bibit unggul yang ada di Parepare seharusnya butuh dan memang harus untuk diperhatikan dengan cukup lebih baik, karena bakat dan minat seseorang itu dikaruniai oleh Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Sama seperti yang disampaikan oleh Albert Einstein bahwa seorang ikan akan menganggap dirinya selamanya bodoh ketika dia disuruh untuk memanjat pohon. Nah, jadi setiap orang punya kelebihan dan ya
persepsi yang berbeda-beda pula. Tidak bisa untuk dikotak-kotakkan seperti mana yang sebagaimana mestinya. Nah, narasi ini bisa menjadi peluang bagi teman-teman yang mempunyai bakat dan minatnya. Silahkan diperlihatkan, jangan malu dan jangan takut, karena segala hal yang ada di dalam diri kalian itu sangat berguna. Ya, jadi itu teman-teman. Narasi competition ini ada banyak sekali cabang lomba yang bisa menunjang, apalagi terkhusus mahasiswa-mahasiswa Yayan Parepare yang nantinya sesuai janji Pak Orek 3 tadi akan dibina lebih lanjut lagi, dan bisa jadi kalian akan menjadi atlet-atlet nasional yang diharapkan berprestasi bagi nama kampus Yayan Parepare. Sekedar informasi juga, opening ceremony di narasi competition ini akan kami adakan tanggal 25 Juni yang berlokasi di aula auditorium Yayan Parepare. Dan closing ceremony-nya akan kami undang guest star khusus, yaitu band Kapal Udara di tanggal 2 Juli dan berlokasi juga di auditorium Yayan Parepare. Jadi teman-teman, kami harapkan untuk bersama-sama ikut menyukseskan dan meramaikan acara narasi competition 2022 yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Yayan Parepare. Kami tunggu di lokasi lomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.